Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru serta berempati kepada sesama. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oke, kita memasuki tema yang pertama, yaitu tentang empati kepada sesama. Apa itu empati? Empati itu merupakan sikap merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian hati kita tergerak untuk segera menolongnya. Itu empati. Jadi ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka berarti kita sudah membangun rasa empati. Ketika orang lain sedang tertimpa musibah, hati kita ikut bersedih. Lalu kita bergegas untuk menolongnya semampu kita. Minimal, kalau kita tidak bisa menghilangkan bebannya, minimal kita bisa mengurangi bebannya. Kalau tidak bisa kita hilangkan semua, minimal kita membantu dia untuk mengurangi bebannya. Nah, itulah yang dinamakan dengan empati. Sikap empati tentu sangat diperlukan, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Ketika ada keluarga, teman, kerabat, orang-orang di sekitar kita yang terkena dampak COVID-19, kita seharusnya ikut serta untuk memberikannya semangat, memotivasinya, menaikkan kembali semangat hidupnya. Bukannya bersikap merendahkan, bukannya bersikap acuh, bukannya bersikap tidak peduli, sehingga menjatuhkan mentalnya. Bukannya justru menaikkan mentalnya, memotivasinya, justru kita malah semakin menjatuhkan mentalnya. Nah, sikap seperti itu tolong dijauhi, tolong kita saling membangun rasa empati, mari kita ikut merasakan penderitaan orang lain, sebagaimana kita membayangkan bagaimana kalau kita yang ada di posisi mereka. Apakah orang lain mau membantu kita? Tentu balasan kebaikan hanya untuk orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, mustahil kita akan mendapat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk berempati kepada sesama. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khadarul qismata," dan apabila hadir pada saat pembagian warisan, ulul qurba, orang-orang terdekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berilah kepada mereka dari harta itu sekedarnya saja. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, lalu katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Pada saat pembagian warisan, kerabat, anak yatim, orang miskin itu tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima warisan. Karena orang yang berhak menerima warisan hanyalah keluarga inti. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek. Di luar itu berarti bukan termasuk orang-orang yang menerima warisan. Kerabat ini kan tidak dijelaskan siapa. Ya mungkin orang-orang terdekat saja, tetapi bukan keluarga inti. Anak yatim tidak berhak menerima warisan. Orang miskin juga demikian, karena itu di luar keluarga inti. Tetapi kalau mereka kebetulan hadir pada saat pembagian, maka kata Allah, berikan saja. Berikan sekedarnya. Karena memang mereka tidak ada hak di situ, tetapi berikan saja sekedarnya, lalu katakan kepada mereka perkataan yang baik. Jangan dihardik, jangan dibentak, tetapi ucapkan perkataan yang baik-baik kepada mereka. Itu merupakan contoh empati. Kita peduli dengan mereka, maka kita beri. Ya, mereka diberi karena kita punya rasa empati tadi. Nah, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentu setelah kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, jangan lupa kita pun harus peduli
terhadap orang yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, atau yang dalam istilahnya dikenal dengan nama birrul walidain. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah birrul walidain, itu merupakan berbakti kepada kedua orang tua, bakti anak kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu namanya birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada walidayhi, kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, ibunya telah mengandungnya ibunya. Wahnan ala wahni, dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Jadi mengandung itu lemah. Seorang ibu yang mengandung kondisinya lemah, kemudian ditambah lagi lemah, jadi lemah tambah lemah. Bagaimana, bayangkan sendiri kondisi seorang ibu ketika hamil, ketika ibu kalian ketika hamil kalian, ternyata kondisinya itu lemah dan ditambah lagi lemah. Silakan bayangkan sendiri bagaimana itu. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jadi seorang anak bayi itu harus disapih ketika sudah memasuki usia 2 tahun. Itu Quran yang bilang. Jadi bukan hanya soal penelitian medis, tetapi Quran pun sudah bicara itu. Ya, jauh sebelum penelitian medis dilakukan tentang berapa usia terbaik untuk menyapih, Quran pun sudah bicara bahwa usia terbaik untuk menyapih anak, tidak boleh lagi minum ASI, itu di usia 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, dan bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Syukur itu apa? Ungkapan terima kasih. Jadi berterima kasihlah kepada Allah dan juga kepada kedua orang tuamu. Jadi posisi kedua orang tua itu sama, disamakan oleh Allah dengan posisinya. Jadi bayangkan itu. Ketika posisi seorang manusia itu disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya orang itu merupakan orang yang sangat-sangat mulia, dan orang tua merupakan orang yang sangat mulia. Ilayyal masir, dan hanya kepada Allah tempatmu kembali. Anak-anakku semua, sebagai seorang anak tentu ada kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Kita harus menjalankan kewajiban itu selagi kedua orang tua kita masih hidup, maupun untuk orang tua kita yang sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Jadi jangan menyembah kepada selain Allah, tidak boleh. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Itu jadi wajib, tidak ada tawar-menawar untuk itu ya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh kamu berbuat jahat kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar, jika salah seorang di antara keduanya, akhaduhuma, atau keduanya, au kilahuma. Imma yablughanna 'indakal kibar akhaduhuma au kilahuma, jika di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut, fala taqul lahuma uffil, dan kamu yang mengurusnya, fala taqul lahuma uffi, maka jangan sekalipun kamu berkata kepada keduanya ah. Jangan berkata uffi, jangan berkata ah. Ah itu kan menolak apa yang diinginkan oleh orang tua. Kita diminta orang tua untuk belanja ke warung, ah nanti dulu, nggak boleh mengucapkan itu, menolak. Allah yang larang, tidak boleh menolak permintaan orang tua yang baik-baik. Orang tua kita minta tolong kepada kita untuk menyapu lantai misalkan, kita kemudian menolak, ah nanti aja, ah inilah, ah itulah. Tidak boleh berkata seperti itu, dan itu dosa, karena Allah langsung yang melarang kata itu. Fala taqul lahuma uffi, fala taqul lahuma uff, jangan berkata ah kepada kedua orang tua. Wala tanharahuma, dan jangan kamu membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima,
dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Karima, mulia, terpuji. Jadi anak-anakku semua, di dalam ayat ini ada 2 larangan dan 1 perintah. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak terhadap orang tuanya adalah, yang pertama, Allah melarang kita sebagai seorang anak untuk berkata kepada orang tua, untuk menolak permintaan orang tua selama itu permintaan yang baik. Apakah seorang anak boleh menolak permintaan orang tua? Boleh, kalau permintaan itu merupakan hal buruk. Contoh, nak, kamu jangan sholat. Jelas kita harus tolak itu, karena itu buruk. Tetapi kalau permintaan orang tua itu baik, maka kita wajib menurutinya. Larangan yang kedua, wala tanharhuma, jangan kamu membentak mereka. Membentak itu meninggikan suara ketika berbicara dengan mereka. Tidak boleh berbicara dengan nada tinggi terhadap kedua orang tua. Berbicara dengan nada yang halus, lemah lembut, penuh kasih sayang. Kemudian perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak terhadap orang tuanya adalah wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang terpuji. Jangan bentak, tetapi berbicaralah dengan perkataan yang terpuji. Kemudian di ayat berikutnya, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Ini perintah yang kedua. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Wa qurabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, rabbirhamhuma, sayangi kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Surat Al-Isra ayat 24. Jadi di 2 ayat ini, surat Al-Isra ayat 23-24, ada 2 larangan dan ada 3 kewajiban. Kita mundur. 2 larangan pertama tadi sudah dijelaskan, jangan menolak permintaan orang tua yang baik-baik dengan berkata atau penolakan, kata-kata menolak yang lainnya. Kemudian jangan kamu meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tuamu. Jangan membentak orang tua. Itu larangannya. Kemudian kewajiban seorang anak terhadap orang tua, yang pertama adalah berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang terpuji, yang baik-baik, yang lemah lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu. Jangan sombong dengan orang tua. Mentang-mentang sudah sukses, sudah kaya raya, sombong kepada orang tua. Seperti kisah Malin Kundang. Tidak boleh. Perintahnya adalah wahfid, rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu. Ketika berjalan di hadapan kedua orang tua, bungkukkan badan. Yang seperti itu karena sudah jarang kita melihat. Ya, jadi rendahkan dirimu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Wa qurabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan kedua orang tua. Doa yang paling penting. Ya, jadi pertama, jangan meninggikan suara, berkatalah dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, rendahkan dirimu ketika berhadapan dengan orang tuamu. Jangan sombong. Dan yang ketiga, doakan mereka dengan penuh kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lalu hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan semua ini? Karena dia bergelimangan dengan kenikmatan di surga itu. Dari mana semua kenikmatan ini, kata hamba itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, dari doa anakmu yang memohonkan ampun untuk dirimu. Jadi ternyata yang membuat seseorang itu menjadi kaya raya di surga bukanlah harta yang diberikan oleh anaknya, bukanlah pekerjaan yang hebat yang dihasilkan oleh anaknya, tetapi ternyata yang membuat seseorang menjadi kaya di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah doa dari anak yang soleh. Maka mudah-mudahan kalian mampu di dalam sholat kalian atau kapanpun kalian sempatkan waktu untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ya, selain 3 ayat tadi tentu masih banyak dalil tentang
berbuat baik pada kedua orang tua. Dalil tentang birrul walidain ada banyak sekali di Quran. Silahkan dibaca. Di sini sudah Abi list, ini yang Abi tahu. Mungkin masih ada lagi, silahkan nanti dicari sendiri. Ini yang Abi tahu ya, ada banyak. Kemudian yang berikutnya adalah selain berbuat baik kepada kedua orang tua, kita juga harus berbuat baik kepada guru. Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Walaupun sekarang sedang daring, guru tetap orang tua yang harus kita muliakan. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna," bukanlah golongan kami, "man lam yuwaqqir kabirona," orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Bukan golongan kami. Kami yang dimaksud Nabi siapa? Ya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman. Jadi bukan termasuk orang-orang beriman orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Jadi kalian harus memuliakan orang yang lebih tua, bukan hanya orang tua kita, tetapi semua orang yang lebih tua dari kita harus kita muliakan. Kita harus sopan di hadapan mereka. Wa yarham shaghirana, yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Kita harus menyayangi orang yang lebih muda usianya dari kita, adik kita mungkin, atau siapapun itu yang usianya lebih muda dari kita. Walam ya'rif li'alimina haqqa, dan yang tidak mengerti haknya para ulama. Jadi ingat, ini ancaman dari Nabi SAW. Kalau kamu tidak menghormati yang lebih tua, kamu tidak menyayangi yang lebih muda, dan kamu tidak mengerti haknya ulama atau guru, kalian bukan termasuk golongan kami. Kalian bukan termasuk golongan orang-orang beriman. Apa haknya ulama atau guru? Setiap orang tentu punya hak. Hak itu merupakan sesuatu yang wajib kita dapatkan, ya. Sesuatu yang harus kita dapatkan itu namanya hak. Hak kalian sebagai seorang pelajar apa? Ya belajar, mendapatkan pendidikan. Itu hak kalian sebagai seorang pelajar. Mendapatkan kasih sayang, itu hak kalian sebagai anak-anak. Lalu apa haknya seorang guru yang harus diberikan oleh muridnya? Kewajiban murid kepada guru merupakan hak yang harus diterima oleh guru. Kalau untuk guru itu hak, kalau untuk murid itu kewajiban. Jadi murid punya kewajiban terhadap gurunya. Murid harus memberikan sesuatu kepada gurunya. Kalau hak itu kan yang kita terima, kalau kewajiban yang kita berikan. Jadi seorang murid harus memberikan sesuatu kepada gurunya. Ini namanya kewajiban murid kepada guru. Apa yang harus diberikan oleh seorang murid kepada guru? Apa kewajiban murid kepada guru? Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Tawadhu liman ta'allamuna minhu." Tawadhulah, rendahkanlah hati kalian kepada orang yang mengajarkan kalian ilmu. Nah, ini kewajiban pertama murid kepada gurunya. Jadi yang pertama, ketika kita berhadapan dengan guru itu, kita harus tawadu, harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa lebih tahu dari guru, tidak boleh ngotot ketika berbicara dengan guru, merasa ia yang paling benar dibanding gurunya, tidak boleh seperti itu. Umar bin Khattab, pemimpin yang adil, sahabat Nabi SAW, sudah memerintahkan kita untuk rendah hati kalau berbicara dengan guru. Meskipun mungkin gurunya yang salah, kalian yang benar. Boleh jadi karena guru manusia, guru tetap punya salah. Tetapi walaupun guru salah, kita harus tetap rendah hati di hadapan guru. Tidak boleh sombong. Itu yang pertama. Seorang murid wajib rendah hati kepada gurunya. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa yang paling benar ketika berhadapan dengan guru. Kemudian yang kedua, orang-orang soleh mengatakan, "Ma shallaitu," tidaklah kami sholat, "illa wada'aitu," kecuali aku pasti mendoakan, "liwalidayhi," kedua orang tuaku, wali masyaikhi jami'ah, dan juga guru-guruku semuanya. Guru kalian bukan hanya yang ada di SMP Negeri 2. Guru kalian itu merupakan setiap orang yang mengajarkan kalian ilmu, itu guru. Guru kalian bukan hanya ada di sekolah. Yang mengajarkan kalian Quran di masjid itu guru. Yang mengajarkan kalian ilmu-ilmu yang lain itu guru. Setiap orang yang mengajarkan kalian ilmu itu guru.
maka doakan mereka semuanya. Kewajiban murid kepada guru yang kedua, selain tawadu, selain rendah hati, adalah mendoakan kebaikan untuk gurunya. Itu kewajiban murid. Karena apapun yang kalian berikan tidak akan pernah bisa mengganti balas kebaikan jasa dari seorang guru kepada muridnya. Apapun yang diberikan murid kepada gurunya, uang, harta, dan segala macamnya, itu semua tidak akan bisa mengganti kebaikan ilmu yang sudah diberikan guru kepada muridnya. Maka yang mampu membalas jasa seorang guru, budi seorang guru, adalah doa dari muridnya yang soleh, sama seperti orang tua. Doa dari anak yang soleh. Maka jangan lupa, di setiap doa kalian, selain kalian mendoakan orang tua kalian, doakan juga guru-guru kalian semuanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, bersabarlah kalian terhadap sikap kerasnya seorang guru. Sesungguhnya gagalnya seorang murid dalam menuntut ilmu adalah karena memusuhi guru. Jadi anak-anakku semua, ternyata penyebab seseorang gagal dalam belajar, kesulitan memahami pelajaran, kesulitan dalam menangkap apa yang dijelaskan oleh guru, ternyata bukan karena dia bodoh, bukan karena dia lambat dalam berpikir. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena ia tidak sopan terhadap gurunya. Mudah-mudahan anak-anakku semua, kalian semua, merupakan anak-anak yang soleh, merupakan anak-anak terbaik, merupakan anak-anak yang mampu membanggakan orang tua kalian maupun guru-guru kalian. Jangan lupa doakan guru kalian, jangan lupa doakan orang tua kalian, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua kalian, jangan lupa juga untuk berbuat baik kepada guru-guru kalian. Karena tanpa doa mereka, kalian semua tidak akan pernah menjadi apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.